Sekarang bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya bagaimana? Bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya, apa Nabi membiarkan mereka berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat penyelewengan, berbuat maksiat? Justru bentuk kasih sayangnya Nabi jelaskan semua kepada umat. Tauhid ini kepada umat Nabi jelaskan, syirik Nabi jelaskan, Nabi jelaskan semuanya. Kita juga demikian, kalau kita betul-betul sayang kepada umat kita, kepada mad'u, kepada murid-murid kita, jelaskan semuanya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Jelaskan kepada umat ini. Ini tegas. Karena itu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kasih sayang. Kalau umpamanya kan si dai membiarkan orang berbuat syirik, dibiarkan, gak dijelaskan, ngaji 10 tahun, ya, mondok 10 tahun, 20 tahun, ketika ditanya tentang rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Apa mananya? Nggak tahu. Loh, Allah menciptakan kita untuk apa? Nggak tahu. Loh, antum nih ngaji di pondok, apa yang diajarkan? Ya cuma nyanyi. La haula wala quwwata illa billah. Selawatan, nyanyi, segala macam. Loh, yang paling pokok apa dalam dakwah ini? Tauhid kepada umat. Berdosa besar dan zalim. Apakah si dai, si kiai, si ustaz, si habib zalim kepada umatnya? Kok umat gak dijajarkan tentang tauhid? Kok tetap masih pakai jimat-jimat, masih datang ke dukun, masih datang ke kubur-kubur yang dianggap keramat? Enggak, dalam Islam enggak ada kubur keramat, enggak ada kubur mengandung barokah. Diajarkan untuk ke sana, untuk minta-minta. Ini perbuatan syirik atau bukan ini? Syirik. Kenapa nggak pernah dijelaskan? Ini dosa-dosa besar ini. Ini nggak sayang kepada umatnya. Orang-orang seperti ini zalim kepada umatnya dan menyembunyikan kebenaran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat dulu bagaimana orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Antum lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, wal huda, petunjuk, sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dilaknat mereka oleh Allah. Kenapa? Mereka nggak jelaskan kepada manusia. Maka Nabi, bentuk kasih sayang Nabi itu menjelaskan kepada umat. Antum lihat di sini di halaman 261. Antum lihat. Nabi ini kasih dan sayang kepada umatnya. Maka sifat yang demikian Rasulullah SAW terhadap umatnya ini menjadikan beliau yang pertama memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Yang hal itu, syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Karena bentuk kasih sayang Nabi, Nabi jelaskan kepada umat. Tentang apa? Tentang apa Nabi jelaskan? Tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Melarang mereka datang ke kubur-kubur untuk minta-minta di kubur. Nabi jelaskan. Nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah pohon, nggak boleh punya keyakinan bahwa dukun-dukun bisa memberikan manfaat, menolak bahaya, nggak boleh. Dan nggak boleh datang ke dukun. Itu Nabi jelaskan terus menerus itu. Dan nanti saya akan sebutkan dalilnya bahwa Nabi terus mengingatkan umat kepada tauhid dan melarang syirik sampai 5 hari sebelum wafatnya. Yang kedua, menjelaskan kepada umat jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan melarang mereka dengan keras dari hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Kemudian termasuk jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan apa? Yang pertama, mengagungkan kubur. Masih banyak orang mengagungkan kubur. Yang kedua, bersikap gulu terhadap kubur. Yang ketiga, sholat di sisi kubur atau menghadap kubur dan yang semisal yang bisa mengantarkan kepada peribadahan kepada kubur-kubur tersebut. Ini dilakukan oleh manusia. Jadi bentuk kasih sayang Nabi justru Nabi melarang.